apa ya yang dimaksud dengan sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ini? Dan apa bedanya dengan APM yang dulu kita terapkan? Apa sih ruang lingkup dan tujuan diberlakukannya ampuh ini di Satker ini? Di dalam program ampuh itu ada 7 area yang merupakan peradilan yang unggul ya. Terus dikelompokkan dalam 3 fungsi, itu dalam SK itu disebutkan itu. Ini kami mohon pencerahan mengenai hal tersebut. Kenapa 7 area itu menjadi hal yang suatu penting dan kunci untuk keberhasilan ampuh ini. Bagaimana peran ketua pengadilan dalam hal ini untuk memastikan program ampuh ini? Bagaimana kalau posisi CCTV-nya ini tidak di muka? Ya. Bagaimana Badilum menyikapi ini kalau CCTV-nya ada di belakang? Podium Podcast Dirjen Badilum dengan topik sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh atau ampuh. Bersama narasumber kita, Ibu Jahlisa Vitalita, SHMH, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum atau biasa disebut Dirpapu ya Bu, pada Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Ya. Bincang-bincang kali ini akan mengulas mengenai pelaksanaan program sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ya, yang namanya ampuh ya, keren Bu namanya Bu. Nama dari Pak KMA langsung itu. Siap, bagus sekali. Sebagaimana yang diketahui, pengaturan terkait ampuh ini diatur dalam SK Dirjen Badilum nomor 142 tahun 2024 ya Bu. Nah, tentang pemberlakuan program ampuh ini di Satker di lingkungan peradilan umum. Diharapkan tema kali ini bisa menjawab permasalahan dan pertanyaan yang tentunya saat ini banyak bergejolak ya, dalam bahasa saya mungkin ya banyak bertanya-tanya ya, karena ini merupakan kebijakan baru dari Ditjen Badilum. Nah, Ibu Dirpapu yang mempunyai kompetensi terhadap bidang ini tentunya diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua di Satker. Baik, kita langsung saja Ibu Dirpapu, apa ya yang dimaksud dengan sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh ini, dan apa bedanya dengan APM yang dulu kita terapkan? Jadi ampuh ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar 100% baru. Ampuh ini merupakan perpanjangan dan penyempurnaan dari program akreditasi penjaminan mutu yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2014. Ada beberapa hal yang kita kembangkan atau modifikasi dalam pelaksanaannya, juga dengan melihat perkembangan kebijakan lembaga terhadap Satker. Di sini untuk penilaiannya pun kita bagi menjadi 2. Tidak lagi seutuhnya dengan menggunakan checklist yang biasa digunakan, kan checklist. Sekarang kita sebut dengan lembar assessment, tapi juga dilakukan penilaian secara elektronik. Nah, penilaian secara elektronik ini itu sepenuhnya dilakukan oleh Badilum. Jadi datanya ditarik langsung dari beberapa aplikasi, dan by system nanti akan bisa ditarik per bulannya. Lalu untuk yang kita langsung turun ke lapangan, baik oleh Badilum, untuk pengadilan tinggi, pengadilan negeri Satuan Khusus, dan Satuan Ibu Kota Provinsi, dan untuk asesor PT itu turun, mereka melakukan asesmen atau evaluasi terhadap PN1A yang bukan Ibu Kota Provinsi, lalu pengadilan 1B dan kelas 2, nah itu pengamatan. Nilai total dari pengamatan turun langsung itu 60% plus pengamatan pelayanan pada PTSP sebesar 15%. Tadi menarik disebutkan mengenai elektronik ya. Itu sepertinya baru nih, hal baru nih. Atau bagaimana nih elektronik ini? Ini biasanya kan di era sekarang nih di penanganan perkara.
elektronik berkas pidana terpadu, terpadu. Ekor di Perdata. Ini rupanya di Ampuh juga ada dikenal elektronik. Bisa tolong jelaskan? Sebenarnya sih kalau di lingkup peradilan umum, pengawasan secara elektronik juga bukan hal yang baru. Karena teman-teman di pengadilan sudah dilengkapi juga untuk pengawasan penanganan perkara yang dilakukan dengan SIPP itu dengan menggunakan NIS. Itu kan pada Satker di PN. Lalu juga untuk pengadilan tinggi beberapa tahun ke belakang sudah dilengkapi juga dengan aplikasi Sipapu. Jadi kalau teman-teman di PN misalnya dapat teguran atau pengingat dari Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang mengawasi di PN masing-masing, itu datanya ditarik dari Sipapu. Nah, apa bedanya untuk yang di Ampuh ini? Jadi kalau untuk penilaian elektronik di Ampuh ini, kita menggunakan penarikan data kinerja dari ACE. Nah, untuk ACE pun per bulan April nanti pelaksanaan penarikan datanya untuk unsur-unsur yang dinilai juga sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Banyak hal yang sudah diubah penilaiannya itu mengakomodir masukan dari Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan terkait dengan upaya hukum baik banding, kasasi maupun PK gitu ya. Jadi itu poin-poinnya akan lebih dilengkapi. Lalu juga kalau untuk pelayanan pengamatan secara elektroniknya yang di Ampuh itu nilainya 5% dari total 100%, itu kita memanfaatkan aplikasi yang sebenarnya sudah ada sejak zaman pada saat kepemimpinan Pak Prim. Itu kan sudah ada monitoring PTSP dan ruang sidang melalui CCTV. Memang selama ini diamati berkala tapi tidak ditentukan waktunya. Nah, alangkah sayangnya kalau ini tidak juga dimanfaatkan dalam bentuk penilaian secara elektronik karena itu data yang real. Jadi di selama bulan Maret ini teman-teman di Ditjen Badilum yang sudah ditetapkan dengan SK, mereka wajib melakukan monitoring terhadap CCTV khususnya yang di PTSP. Itu 10 kali dalam sebulan. Perharinya mereka mengamati dalam 3 waktu. Nah, yang dilihat di situ tentunya masalah kedisiplinan jam layanan. Kan beberapa kali kemarin ketika kami lakukan uji coba di Satker kita itu pada jam-jam sibuk, tapi petugas PTSP-nya malah nggak ada, gitu ya. Nah, terus juga misalnya 5S-nya jalan apa nggak sih? Sopan, santun, senyum, salam gitu ya. Karena kadang-kadang lucu-lucu yang kita lihat di monitoring CCTV, mungkin karena selama ini ada tapi tidak tahu kalau sampai dilihat, kadang yang tertangkap itu petugas PTSP kita misalnya asik nonton tuh, atau main handphone gitu ya, atau berakor. Teman-teman di sini tuh bisa sampai memperbesar kan. Itu. Iya, jadi kan realnya seperti apa di lapangan kita juga jadi tahu gitu. Terus kadang-kadang caranya melayani sopan santunnya kan terlihat juga. Saya nggak usah sebutin deh di PN mana, tapi beberapa hari yang lalu agak lucu juga. Ternyata nih tugas PTSP kita melayani kok cara melayani seperti itu, bukan marah-marah, tapi sikapnya tuh kurang sopan gitulah. Nah, karena ini masih dalam uji coba selama bulan Maret ini, kami tidak serta-merta memasukkan itu dalam penilaian, tapi lebih ke arah kita ingatkan dulu pimpinannya. Bisa melalui panitra, atau mungkin bisa langsung ke Bapak Ibu Ketua atau Wakil. Jadi untuk saling mengingatkan. Jadi kemarin kalau sempat kami dari Badilum, teman-teman atau bahkan saya sendiri mengontak Bapak Ibu Ketua atau Wakil, itu hanya untuk mengingatkan saja. Mungkin ke depan pengawasan internal hal-hal yang seperti itu bisa lebih karena kan pengawasan di pengadilan hari-hari di sana. Kami ini kan dari jauh juga seolah-olah jadinya sudah ada di sana juga bisa melihat gitu. Nah, jangan juga kita memberikan layanan karena takut diawasi, tapi kan seperti apa sih yang namanya pelayanan prima yang baik. Nah, mungkin itu perlu diperingatkan, diulang-ulang gitu ya dalam bentuk mungkin jangan cuma sekali-sekali sosialisasi, jangan seperti itu. Tapi ketika hakim pengawas yang turun atau siapapun yang ditunjuk oleh KPN untuk melakukan pembinaan di PTSP, hal-hal yang dasar dulu yang diingatkan, minimal senyum salam sapanya itu. Baik, Bu. Ya. Menarik tadi yang disampaikan ini.
Oke, supaya menjadi perhatian bagi saat ini, disorot langsung, real time ya. Kemarin malah yang heboh Bapak Ibu Hakim Tingginya, karena kan kami contohkan seperti ini yang kami lakukan dalam pengamatan CCTV, kita kasih lihat, coba tolong lihat PN binaan saya gitu. Pas dilihat, wah kok kosong. Nah kan itu jadi paling tidak saling mengingatkan. Baik, kita kembali ke basic topik awal ya. Apa sih ruang lingkup dan tujuan diberlakukannya ampuh ini di Satker ini? Yang satu tentunya menjaga kesinambungan program yang sudah diinisiasi sejak tahun 2014 itu ya. Kita semua pasti kalau secara jujur bisa mengakui akreditasi banyak sekali membawa perubahan, terutama di wajah layanan pengadilan. Mungkin kalau saya mendengar komentar itu dari internal kita, dari pengadilan, ya mungkin ya karena apa ya, yang punya program sendiri. Tapi yang membanggakan itu justru orang di luar sana nggak tahu ada program akreditasi, tapi mereka merasakan perubahannya. Seringkali itu misal, kebetulan teman-teman kuliah saya yang tidak berkecimpung di di Agung, tapi ada kaitannya sama pengadilan, mungkin advokat atau jaksa gitu ya. Itu beberapa kali menyampaikan, kok pengadilan beda banget ya sekarang gitu ya. Terus juga ketika kami melakukan rapat-rapat koordinasi yang mengundang kejaksaan, yang mengundang pihak-pihak lain di luar kita yang punya bukan keterikatan tapi kaitan lah, bahwa pekerjaannya adalah kaitannya dengan pengadilan, itu juga menyampaikan gitu. Kok yang saya rasakan dulu, atau kadang-kadang saya mancing, pengadilan sekarang menurut teman-teman seperti apa? Kalau dibandingin sama sekian tahun yang lalu beda banget gitu. Itu kenapa ya pengadilan bisa berubah seperti itu? Itu rata-rata saya dengar sendiri gitu ya. Ya itu sebenarnya cukup membanggakan karena itu kan peran serta semua pengadilan. Nggak mungkin lah Badilung punya program seperti itu kalau tidak disambut dengan baik, dilaksanakan dengan baik oleh PN dan PT, itu bisa benar-benar diterapkan dan membawa dampak ya. Dampaknya nggak cuma ke layanan masyarakat puas terlayani, tapi namanya Mahkamah Agung kan juga menjadi baik gitu loh di mata masyarakat. Feedbacknya positif berarti. Ya, nah kebetulan kan beberapa tahun kemarin sempat ada wacana bahwa program ini dianggap kayaknya sudah tidak zamannya gitu ya. Lalu ada pemikiran bahwa ini akan dihapuskan. Nah, Badilung sebagai penginisiasi awal program akreditasi yang selanjutnya oleh waktu itu Pak KMA, Pak Yang Mulia Hatta Ali pada saat itu memperlakukan ke seluruh lingkungan kan, tidak hanya di Badilung. Dan kami semua pelaku akreditasi di Badilung kan kita tahu gimana jatuh bangunnya membuat program seperti akreditasi itu, tidak tiba-tiba ada seperti itu benar-benar dikembangin, terus gimana keterlibatan teman-teman di awal-awal. Alangkah sayangnya program yang hasilnya sudah baik terus misalnya tiba-tiba ditiadakan gitu ya, lalu apakah ada jaminan bahwa apa yang sudah baik ini akan terus berlangsung baik gitu, karena itu akhirnya hasil dari diskusi dengan pimpinan saat ini Pak Bambang, Pak Dirjen, terus juga dengan teman-teman eselon 2 yang lain. Bagaimana kalau kita upayakan ini tetap berjalan tapi dalam bentuk yang baru dengan memodifikasi dan melengkapi hal-hal yang mungkin kemarin belum termasuk di dalam akreditasi supaya ini tetap bisa berjalan. Nah, itulah lahirlah ini program ampuh yang namanya langsung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Pak Syarifudin. Baik. Tadi sekilas di awal Ibu Dirpaku sudah menjelaskan mengenai penilaian ampuh. Siapa yang melakukan ini, untuk kejelasan aja ya. Bisa tolong dijabarkan lagi siapa ini yang melakukan penilaian ampuh baik di kelas di banding maupun di kategori yang lain. Ampuh sekarang ini mengingat anggaran juga dan juga mengingat bahwa Bapak Ibu Hakim Tinggi semakin bagus dalam melakukan pengawasan, assessment, kita mulai melonggarkan lagi untuk menyerahkan pelaksanaan evaluasi pengadilan-pengadilan negeri kelas 1A yang non ibu kota provinsi, misal seperti PN Tegal, PN Klaten, itu diserahkan kepada kewenangan PT.
Nah, selebihnya untuk pengadilan tinggi sendiri, PN kelas 1A khusus dan PN 1A yang ibu kota provinsi atau 1B bahkan yang ibu kota provinsi, itu nanti yang melakukan adalah Dirjen Badilum. Jadi perbedaannya dengan APM sebelumnya, mungkin di penilaiannya di kelas 1A yang bukan ibu kota provinsi maupun yang bukan 1A khusus ya, tadi itu ya. Baik, mengenai prosedur dan mekanisme pelaksanaan asesmen, baik internal maupun eksternal ya dalam program AMPU ini, dan ini merupakan hal yang sangat penting ya, asesmen oleh para asesor handal ya, yang sudah dilatih oleh Dirjen Badilum dalam hal ini ada nggak perbedaannya dari mekanisme dengan APM sebelumnya? Iya, karena sekarang juga sudah menggunakan banyak secara elektronik, jadi sistemnya seperti ini. Di awal sebelum asesor turun, baik asesor PT ataupun asesor dari Badilum, kami akan meminta dulu beberapa formulir di awal gitu ya, terutama mengenai formulir pernyataan bebas temuan berkas hilang, temuan masalah keuangan baik hasil pengawasan internal maupun eksternal, lalu juga jika ada OTT. Nah, kalau tidak ada surat atau formulir pernyataan bebas temuan itu kami belum bisa turun sampai PN ini menunjukkan upaya nyata, upaya maksimal yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nanti oleh PT akan direkomendasikan ke Dirjen Badilum, baru kita pertimbangkan seluruhnya berdasarkan rekomendasi PT, berita-berita acara yang dibuat oleh PN atau Satker, nanti baru kita bisa kasih keputusan untuk boleh tidak dilakukan asesmen. Itu pun ketika setelah dilakukan asesmen tidak mungkin langsung untuk PN-PN seperti ini ya, penilaiannya bisa langsung unggul. Nah, untuk predikat penilaian kan juga kami tidak menggunakan lagi ABC. Tapi kan yang paling tinggi itu paripurna, baru nanti unggul gitu kan, dan selanjutnya sampai ke cukup. Nah, misal contoh lah, kemarin ada pertanyaan juga di beberapa PT pada saat Rumtek, seandainya ada temuan berkas hilang, berarti kami tidak perlu turun. Nggak serta-merta juga seperti itu, karena kan seringkali berkas hilang itu di zaman-zaman dulu sebelum ada SIPP, atau pada saat-saat kita belum melakukan perbaikan administrasi perkara. Apa iya kesalahan yang dilakukan pimpinan-pimpinan sebelumnya terus yang menanggung harus yang sekarang gitu kan. Tapi yang diutamakan ini atas arahan Pak Dirjen, upaya apa yang sudah dilakukan? Sudah optimalkah PN atau Satker tersebut melakukan upaya untuk bisa menemukan berkas itu? Kalau memang menurut penilaian Dirjen Badilum berdasarkan eviden yang diajukan, oh ini sudah maksimal, ya, tetap bisa dilakukan asesmen. Nanti Badilum akan menyurati PT, silahkan bisa dilakukan asesmen. Nah, setelah ini clear gitu ya, ataukah dengan di awalnya itu sudah membuat formulir bebas temuan, ataupun dia ada temuan tapi dia sudah menindaklanjuti secara optimal, baru kemudian pertama itu Satker yang akan di-asesmen mengirimkan dulu dokumen-dokumen yang diminta. Nah, di aplikasi itu ada langsung dokumen apa saja. Ada sekitar 10 atau lebih dokumen, termasuk dokumen-dokumen pimpinan, seperti dokumen sakit, rangkaian dokumen sakit ya, lalu juga dokumen manajemen risiko, terus temuan terhadap tindak lanjut terhadap temuan hakim pengawas bidang selama 3 bulan berturut-turut gitu, dan tindak lanjut juga harus 100%. Nah, ini kita persyaratkan di awal seperti ini. Satu, sebenarnya untuk memangkas waktu pelaksanaan asesmen di Satker. Kan banyak keluhan nggak cukup waktunya kalau 1 hari, ya memang tidak cukup kalau kita baru sampai sana terus cek dokumen. Nah, itu kan bisa disiasati dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, kita cari dulu, kita baca dulu. Nah, checklist itu sudah mulai kita bisa isi lembar asesmen itu pada saat kita masih di pusat atau di PT. Nah, ketika turun, kita lihat bagaimana implementasinya gitu. Kalau itu cukup 1 hari turun. Nah, nanti setelah tim asesor itu membuat LKA ini sekarang kan otomatis. Jadi dari checklist itu, by aplikasi, kalau misalnya dia tidak dapat nilai A, dia akan mengisi B, C, D, itu akan langsung mengalir ke LKA. LKA kan selama ini
laporan ketidaksesuaian asesmen itu butuh waktu tertentu untuk menyusun. Nah, dengan aplikasi ini begitu asesmen selesai, mungkin nggak sampai setengah jam LKA-nya sudah bisa diserahkan. Langsung nilainya keluar gitu ya? Nilai yang dikeluarkan itu masih nilai yang asesmen. Belum sampai ke nilai yang dipadukan dengan EIS yang 20% maupun yang monitoring. Karena nanti kan harus KK. Jadi memang selama ini seharusnya pas pelaksanaan asesmen pada penutupan pertemuan itu tidak menyebutkan nilai memang. Harusnya asesor itu hanya menyampaikan bisa atau tidak bisa diberikan. Karena sepenuhnya nanti kewenangan tim rapat di pusat dengan PT yang menentukan nilai apa yang akan diberikan. Gitu ya. Nah, tapi kan tidak cukup sampai di situ. Karena tim asesor itu punya kewajiban memvalidasi jawaban atau tindak lanjut dari PN. Jadi selama ini mungkin kekurangannya di situ ya. Jawaban atau tindak lanjut dari PN yang dituangkan dalam lembar hasil assessment selama ini langsung dituliskan ke Badilum. Nah, sekarang itu lebih kita ketatkan dengan ada aplikasi ini, justru mudah, harus ada verifikasi dulu dari tim asesor rating tingginya. Dari PT dulu ya, sebagai Furpos itu ya. Kalau nanti ternyata ada hal-hal yang menurut PT ini belum tepat ini, solusi seperti ini atau jawaban seperti ini, bisa dikembalikan lagi dulu ke PN untuk bisa diperbaiki, baru nanti dikirimkan ke Badilum. Karena sebenarnya secara by system kalau sekarang nggak perlu dikirimkan. Begitu verifikasi sudah ditekan oleh ketua tim asesor, langsung bisa kami lihat. Gitu. Nah, ada yang menarik ini Bu Lampu ya. Tadi ada pesataan awal kan, sebelum melakukan SPP, dan ada delegasi dari Dirjen Badilum kepada PT. Ini tadi pesataan tadi itu di awal tadi berlaku untuk penilaian asesmen terhadap kelas 1 Agustus atau seluruhnya? Termasuk PT juga. Oh, berarti tidak serta-merta misalnya yang tugasnya menilai ampuh oleh PT kepada misalnya Satker kelas 2, PN kelas 2, nggak langsung serta-merta PT itu langsung menjadwalkan, tapi menunggu dulu persyaratan yang dipenuhi melalui sistem tadi itu ya. Jadi perlu ada informasi awal dulu kepada Satker, kapan PT akan turun, bukan tanggal ya, tapi periode kapan. Nah, untuk itu diminta tanggal sekian sampai tanggal sekian Satker mengirimkan dulu hal-hal yang diminta oleh PT. Nah, seperti itu. Mengenai jangka waktunya sendiri, di dalam APM sebelumnya kan banyak berarti ada yang dalam setahun 2 kali internal. Asesmen internal. Eksternal pun PT ada yang 2 kali, ada yang setahun sekali. Ya, ini kalau di Ampuh ini bagaimana? Seperti tadi yang saya bilang, Ampuh itu kan sebenarnya optimalisasi atau penyempurnaan lagi dari akreditasi. Jadi kalau asesmen internal yang sekarang kita sebutnya di Ampuh itu dengan pengawasan antar bidang, itu minimal dilakukan 2 kali dalam setahun, minimal gitu ya. Karena sempat sih ada wacana, gimana kalau sekali juga? Kalau cuma sekali itu kan berarti temuannya itu kayak dikumpulin ya. Tapi kalau dalam 2 kali dalam setahun itu paling tidak perlu numpukin temuan, itu sudah bisa diselesaikan dulu di internal. Dan harapan kami sih sebenarnya kalau asesmen internal itu berjalan dengan sangat baik, apalagi ini di rumahnya sendiri, hasilnya nanti di asesmen oleh pengadilan tinggi atau dengan Badilum yang turun itu tidak akan terlalu banyak temuan, harapannya seperti itu. Jadi kalau dengan jadwal yang dari minimal tadi kita mungkin di Satker bisa lebih dari 2 internalnya, asesmennya, diharapkan pada saat eksternal asesmen yang dilakukan oleh PT ataupun bagi yang dilakukan oleh Badilum, temuannya menjadi lebih sedikit ya, karena bahkan kami harapkan kalau Bawas turun atau BPK turun dalam pemeriksaan tertentu itu juga sudah bisa lebih sedikit lagi. Baik. Kalau tadi yang dijelaskan mengenai persyaratan awal tadi, itu apakah termasuk dalam persyaratan normatif awal untuk dilakukan layak tidaknya dilakukan penilaian asesmen? Tadi yang disebutkan tadi ada bebas dari berkas yang hilang dan lain sebagainya, termasuk itu ya? Baik. Bagaimana peran ketua pengadilan dalam hal ini untuk memastikan program Ampuh ini di Satker? Apakah ini memiliki peran kunci atau bagaimana? Yang namanya pimpinan itu kan yang memberi warna ya. Apalagi namanya pimpinan itu orang yang diikuti. Jadi peranan utama pasti awal di pimpinan. Tapi yang kami upayakan itu kalau pimpinan yang kepemimpinannya bagus gitu ya.
Kami berharap sebenarnya ketika mutasi, kan mutasi ini sifatnya reguler, udah pasti pindah gitu kan ya. Jangan terus satkernya bisa naik turun gitu. Nah, makanya kenapa dalam pemberian predikat pun ada paripurna. Ketika sudah mendapatkan predikat unggul berturut-turut 3 kali, baru bisa dapat paripurna. Ini supaya kami tuh mendorong sistemnya yang ditingkatkan. Mau siapapun pimpinannya, kalau sistem sudah berjalan dengan baik, seharusnya kalaupun ada penurunan, ya nggak jauh-jauh amat. Tapi yang sering kali kami lihat kan begitu berganti pimpinan, ada yang pimpinan tiba-tiba pengadilannya tiba-tiba melonjak, ada yang tiba-tiba turun gitu. Kan alangkah sangat disayangkan gitu. Nah, yang seperti itu. Tadi kalau dibilang apa peranan utama pimpinan, yaitu harapan kami ketika seorang pimpinan pengadilan memimpin membawa satkernya lebih baik, itu tidak semata-mata ditujukan supaya karirnya akan berjalan dengan lebih baik. Itu sebenarnya bonus saja. Ya, tapi yang kami harapkan legasinya. Apa sih yang ditinggalkan pimpinan ini di Satker itu ketika memimpin, gitu kan? Ya namanya harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading gitu ya. Pimpinan berangkat kalau memang meninggalkan Satker, kalau memang kepemimpinannya dirasakan bagus dan dampaknya bagus, tidak semata-mata ketika mengadakan perubahan itu tanpa menginternalisasikan. Jadi sifatnya itu bukan dalam bentuk paksaan. Lakukan ini, kalau tidak saya laporkan. Kan seringkali saya dengar juga seperti itu ya. Hal-hal yang seperti itu yang akhirnya Satker itu berubah bukan karena kemauan, bukan karena kesadaran, tapi karena dipaksakan. Nggak tahu ini tujuannya mau kemana gitu. Nah, pimpinan yang punya visi ke depan tentunya ketika menerapkan program yang memang sudah baik bisa membuat Satkernya tahu kenapa sih kita harus melakukan ini. Awalnya itu dulu deh. Ya, menarik tadi itu, dan memang penting ya, berarti yang diinginkan oleh Ditjen Badilum adalah pimpinan leader, bukan bos, ya. Bukan yang merintah-merintah aja gitu ya. Baik. Kalau model yang seperti itu yang diinginkan ya, yang ideal ya, seperti itu. Kalau untuk asesor sendiri, bagaimana di dalam program Ampuh ini peranannya sama tentu dengan ketua, penting juga gitu ya? Nggak kalah pentingnya sih. Kalau asesor itu gimana ya, namanya pembina. Ketika turun, harapan kami sih tidak cuma sekedar modal dengan membawa predikat sebagai Bapak Ibu Hakim yang lebih tinggi atau asesor pegawai yang dari pusat, tapi dengan pemahaman. Jadi ketika turun, kita kan turun itu bukan sekedar melakukan pengawasan, tapi intinya sebenarnya di pembinaan. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, harapan kami bisa langsung diberikan masukan, diperbaiki dalam bentuk ini. Tapi tentunya tidak bisa kita minta tanpa dasar, gitu ya. Misal contoh seperti ini. Seringkali kami mendapat keluhan, kok kalau dari Bawas turun begini, dari Badilum turun begini, dari Pengadilan Tinggi turun begini, bingung Satker kita. Betul, Bu. Benar ya. Nah, untuk itu seharusnya kan ketika kita turun, pedoman aturannya itu yang dikuasain gitu. Jangan kata saya, bukan menurut saya, tapi memang ketentuannya seperti ini gitu. Nah, kalau kita benar-benar memahami ketika memberi masukan, maaf ya, nggak asbun, nah, tentunya Satker pun akan melaksanakan juga dengan merasa pasti bahwa ini memang harus dilakukan karena memang ketentuan seperti ini. Terus juga harapan kami kan kita semua lah yang turun sebagai asesor juga tahu perubahan kebijakan di Mahkamah Agung ini yang sangat cepat ya. Mahkamah Agung membuat ketentuan apalagi terkait perubahan pelaksanaan persidangan itu kan hampir setiap tahun ada perbaikan, ada perubahan. Kita mau nggak mau sebagai asesor mengikuti itu. Misal kami lah di Badilum, kami bukan pelaksana teknis di lapangan, tapi kami harus paham apa yang kebijakan sudah diberlakukan di pusat untuk Satker. Jadi ketika karena apa yang kita sampaikan pasti nilainya beda. Kalau kita sampaikan itu hal yang tidak tepat, Satker kita melaksanakan kan hasilnya juga seperti apa. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu Hakim Tinggi, katakanlah misalnya kemarin Dirjen Badilum sudah mengeluarkan SK 114 tentang PTSP. Kenapa itu sampai dikeluarkan? Sebenarnya kan tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada.
karena itu berdasarkan evaluasi. Kok kita setelah melaksanakan penilaian-penilaian PTSP ataupun kemarin itu akreditasi, hal-hal yang sebenarnya sudah tidak jadi temuan masih jadi temuan ya. Hal-hal yang sebenarnya sifatnya kecil, tapi itu mendasari nanti bentuk pemberian layanan di Satker. Gitu. Nah akhirnya dibikinlah PTSP yang sampai detail seperti itu, sampai contoh-contohnya aja udah deh tinggal diambil, dipakai, digunakan gitu kan. Masuk yang pemindahan tetap Posbakum itu ya? Ya, kalau itu juga kan berdasarkan evaluasi ya, kita untuk menjaga integritas, juga menjaga nama baik pengadilan, karena kami sempat juga melihat pergeseran fungsi Posbakum di beberapa pengadilan, mereka malah jadi seperti kantor pengacara di gedung pengadilan gitu, yang nantinya imbas namanya ke pengadilan gitu. Itu evaluasi-evaluasi itu yang akhirnya membuat keluar kebijakan seperti itu. Nah, ketika kita turun melakukan pembinaan, tapi kita tidak menguasai ketentuannya, kan kasihan PN-nya gitu loh. Apa yang seharusnya tersampaikan dengan benar, misalnya malah diarahkan salah. Misal contoh, ada kan tidak semua PN kita ideal gitu ya, dari tata ruang sarprasnya. Tuh. Ada pengadilan yang mungkin dia membuat PTSP nggak bisa langsung menghadap ke pintu depan kan. Kalau buat kami itu nggak masalah gitu. Sepanjang memang hal itu tidak memungkinkan untuk itu dirubah. Mau dia menyamping, mau dia seperti apa, tapi tentunya dengan melihat, memperhatikan ruangannya. Toh di SK PTSP itu kan menyebutkan, diutamakan jika memungkinkan. Nah, jadi jangan memaksakan hal-hal yang nggak mungkin. Gitu. Baik. Apa saja kriteria asesmen kinerja ya yang digunakan sebagai acuan? Kalau dikaitkan dengan ICPE ya, Indonesia Court Performance Excellence, yang mungkin masih jadi sama salah satu. seperti yang dulu. Sama berarti ya? Masih Oke, sama. berarti karena memang dia rasa memang itu Cuma titik-titik yang ditarik untuk penilaiannya aja yang lebih detail. Kalau dulu ACE terpisah kan dalam penilaian dengan akreditasi, ini kan sudah dijadikan satu. ACE, tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja bukan kita nilai ACE-nya, SIPP-nya, tapi harapan kami kan data itu memang mencerminkan kinerjanya pengadilan. Jadi kalau untuk kita melihat apakah data di ACE itu betul atau tidak gitu ya, ini kan masih banyak nih hakim-hakim tinggi baik di badan pengawasan, di daerah, bahkan kami sendiri juga kadang-kadang bukan ragu ya, tapi kita masih kadang-kadang mempertanyakan apakah penilaian ACE ini dengan data real kinerja yang dilakukan sudah benar-benar sejalan. Khawatirnya diisi supaya nggak ada yang kosong, tapi kenyataannya misalnya itu belum dilakukan secara tepat. Misalnya minutasi lah ya. Minutasi itu kan sudah pernah dikeluarkan surat dirjen berdasarkan hasil rapim yang disebut dengan minutasi pada perkara perdata di PN itu adalah sampai dengan dijilid. Berapa harinya juga situ sudah ditentukan. Nah, ketika kita lihat di ACE ataupun di Sipapu, terlihat data yang agak aneh-aneh gitu. Kalau misalnya sampai dijilid, berarti kan harusnya sudah segera bisa masuk ke arsip di Pupung. Ini kadang-kadang minutasinya justru di belakang setelah arsip. Nah, ini kan data-data yang terbalik gitu ya. Jadi menunjukkan justru kinerjanya nggak sesuai dengan SOP. Kita juga nggak menginginkan kalau istilahnya tuh seperti buah semangka di luar hijau di dalam merah. Nah, itulah kenapa kami ketika turun pun sambil melakukan uji petik. Gitu. Kalau dikaitkan dengan ICPE ini maksudnya yang Indonesian Court Performance Excellence. Kan kinerjanya. Kinerjanya ya. Yang itu berkelindan di dalam penilaian ACE-nya itu ya. Part itu. Baik. Itu yang menjadi acuan itu diwujudkan, dilihatnya lebih enak sekarang dengan melihat ACE itu. Tentu dengan catatan tadi, jangan seperti buah semangka. Baik. Karena penilaian ACE itu penentuan berapa harinya, terus ini harus diselesaikan misal 1 kali 24 jam untuk penunjukan apa, itu kami sesuaikan sama ketentuannya. Begitu juga untuk penyelesaian perkara. Kami tetap yang namanya penyelesaian perkara sesuai SMA 214, untuk PN itu 5 bulan, untuk PT itu 3 bulan. Jadi nggak kita percepat. Di dalam SK Dirjen 142 ya, mengenai pemberlakuan ampuh di Satker, di situ kan ada lembar assessment. Dan lembar assessment itu dibagi per kelas, checklistnya itu. Apa dasarnya dibagi kelas-kelas itu? Jadi pertimbangannya, satu, untuk lebih memberi penilaian yang objektif,
dengan mempertimbangkan beban kinerja. PN kelas 1 khusus tentunya permasalahan yang dihadapi jauh lebih pelik dari PN kelas 2. Jadi kalau disamaratakan, terus penilaian ampuhnya misalnya, sama-sama nilainya nih unggul. Tapi jika tidak mempertimbangkan beban kerjanya, PN kelas 2 pasti akan selalu jauh lebih tinggi dari 1 khusus. Padahal beban kerja 1 khusus jauh lebih berat. Nah, itulah makanya kami menetapkan batas nilai maksimalnya yang berbeda. Bahwa untuk PN 1 khusus dengan nilai unggul itu bisa lebih tinggi nilainya dibandingkan unggul di PN kelas 2. Jadi karena memang selain beban, karakteristik perkaranya pun berbeda, sehingga mungkin penanganannya juga berbeda juga. Makanya pengadilan yang ada kekhususan pun pasti akan beda hasil akhirnya penilaian. Baik. Di dalam program ampuh, itu ada 7 area yang merupakan peradilan yang unggul ya. Terus dikelompokkan dalam 3 fungsi, itu dalam SK itu disebutkan itu. Nah, ini kami mohon pencerahan mengenai hal tersebut. Kenapa 7 area itu menjadi hal yang suatu penting dan kunci untuk keberhasilan ampuh ini? Itu simpulan dari semua, kan terbagi dari 3 fungsi ya. Pimpinan sebagai pengarah, terus SDM penggerak, sarana prasarananya juga, terus ujung akhirnya itu produknya, layanannya. Nah, itu semua jadi satu dalam penilaian. Jadi kalau tadi di awal ketua memiliki peranan penting, asesor ada memberikan penilaian, mencari ketidaksesuaian dalam proses bisnis prosesnya. Ternyata semua 2 ini saling mendukung. Tentu di ujungnya produk layanan pengadil kita akan semakin prima sehingga masyarakat menjadi. Harapannya sih nggak cuma produk layanannya aja. Jargon kita yang kemarin di Kampung itu juga bisa benar-benar nyata. Pengadilan berintegritas, bermartabat ya. Kemudian untuk tim hakim tinggi pengawas daerah nanti yang akan diberikan delegasi oleh Badilum maupun tim asesor dari Badilum sendiri, itu ada guideline-nya atau ada SOP-nya atau checklist yang menjadi acuan? Semuanya ada di aplikasi Ampuh itu. Bisa diakses oleh teman-teman. Cuma memang tidak begitu saja bisa langsung di-download atau diambil. Di situ kita yang bisa membuka dan memberikan itu yang sudah diberikan akun. Karena ini kan punya Badilum ya, kami juga nggak pingin sembarangan diambil tanpa izin misalnya, terus dimodifikasi gitu kan ya. Kita untuk menjaga juga, silahkan kalau ada yang mau meniru atau menggunakan sistem ini, tapi setidaknya ada pemberitahuan dulu misalnya ke Badilum. Siapa yang bisa diberikan akun itu? Admin IT PT, masing-masing yang ditunjuk oleh KPT-nya. Caranya bagaimana? Mekanismenya, jadi setelah ditunjuk oleh KPT dengan SK, PT mengajukan permohonan untuk mendapatkan akun itu? Nggak usah, ini kan kita BIMTEK sekaligus BIMTEK sama admin PT. Mereka sudah kami buatkan akun, mereka juga membuatkan akun untuk seluruh asesor, nanti juga mereka yang membuat akun untuk PN. Oh baik, jadi dalam BIMTEK yang sekarang sedang dilakukan oleh Ditjen Badilum bersama para admin IT PT, sekaligus mereka sudah diberikan user ID dan akunnya ya. Sehingga nanti begitu mulai akan melakukan assessment, bisa langsung guide-nya langsung di-download begitu. Seharusnya sih karena kemarin sudah BIMTEK khusus untuk admin PT, setelah Lebaran paling nggak sampai seminggu itu sudah langsung dilakukan sosialisasi untuk admin PN. Jadi PN sendiri juga sudah mulai bisa membuka apa saja sih nanti yang mereka harus lakukan dengan menggunakan aplikasi itu. Terus pedoman-pedoman, checklist, formulir semua ada di aplikasi itu, tinggal diambil aja. Baik. Nah ini menarik ini karena sangat penting ini. Admin PN nanti berarti setelah disosialisasi oleh PT akan diberikan akun di semua satker. Iya, karena kan nanti harus menjawab LHA kan, tindak lanjut. Kalau satker yang saat ini ada, ini kan sebagian besar sudah berapa tahun melaksanakan APM dan sebagian besar sudah memperoleh predikat. Ya, ada yang excellent, ada yang mungkin belum. Nah, ada juga sekarang ini kan baru-baru ini banyak satker pengadilan yang baru. Ya, perintis ya, baru diresmikan. Nah, tentunya mereka belum memiliki akreditasi. Nah, terkait dengan ampuh ini, untuk yang belum, tentunya tadi seperti sudah dijelaskan oleh Ibu Dirpapu, ada
proses-proses mekanisme yang akan dijalankan. Nah, kalau yang sudah berpredikat excellent di dalam APM-nya, ini bagaimana? Apakah otomatis dia di dalam dari Langsung 7 unggul itu gitu ya? ya unggul, atau di mana letaknya dia? Tentunya tidak paripurna kan, karena harus unggul tiga kali itu. Nah, di mana letaknya yang excellent ini? Atau dia harus bagaimana? Jadi kalau untuk PN, kita udah 100% semua terakreditasi, PN. Kalau untuk PT memang 4 PT belum, karena ketika kemarin sudah diresmikan 4 PT baru, akreditasi vakum sebentar kan, setahun. Untuk 4 PT ini nanti kami akan turun lebih dulu sebelum mereka turun. Jadi dari Badilum akan melakukan assessment, ini yang diutamakan 4 PT ini dari jadwal kami. Lalu kalau tadi pertanyaannya apakah kemarin predikat akreditasi itu akan langsung dikonvers gitulah ya ke Ampuh. Jadi penjelasannya PN-PN yang sudah terakreditasi itu untuk syarat bahwa tinggal dilanjutkan. Kami tidak perlu turun untuk PN yang belum diakreditasi. Kan kalau untuk akreditasi awal itu semua Badilum yang melakukan. Nah itu beda. Tapi kalau untuk masalah penilaian, kita kembali ke titik nol. Jadi benar-benar murni kita pakai proses yang sekarang kita nilai. Berarti persyaratan normatif yang di awal juga harus dipenuhi ya, Ya. yang untuk satker yang sudah terakreditasi excellent itu ya. Saya terus terang agak kaget ya, ketika ternyata masalah berkas hilang itu dianggap wajar dan pasti ada di setiap pengadilan. Padahal mayoritas pengadilan kita kan akreditasinya A. Itu kan bertolak belakang. Kalau sudah akreditasi A, harusnya permasalahan seperti itu kan tidak ada gitu. Tapi ternyata sambil proses berjalan ada saja. Kalau saya nggak sepakat ya bahwa di setiap pengadilan masalah berkas perkara itu pasti ada dan dianggap sebagai hal yang wajar gitu. Mungkin ya nggak sampai 10% mungkin yang menghadapi masalah seperti itu. Tapi saran saya, kalaupun di pengadilan Bapak Ibu ada masalah berkas hilang, itu jangan ditutup-tutupi karena suatu saat juga akan menjadi bom waktu. Ya. Bisa jadi suatu saat orang mau menuntut eksekusi, berkas itu nggak ada, akhirnya baru kelimpungan. Lebih baik kan Bapak Ibu sudah tahu dulu sendiri, mengantisipasi, tidak didiamkan gitu permasalahan seperti itu. Baik. Ini tadi Bu Dirbaku sudah menjelaskan mengenai pengamatan langsung bulan Maret ini ya, melalui CCTV, kan, oleh tim Badilum, ada timnya, melihat langsung kelakuan kita dalam tanda kutip ya, satker ya. Pelayanan. Oke, pelayanan, disebut pelayanan di PTSP tentunya yang. Oke. Tadi soalnya ada yang menarik kan, macam-macam ya. Nah, oke, pelayanan kita ya, yang sebetulnya sudah sesuai dengan standar, ada SOP-nya, manual mutu pelayanan PTSP kan ada. Bagaimana kalau posisi CCTV-nya ini tidak di muka? Ya. Bagaimana Badilum menyikapi ini kalau CCTV-nya ada di belakang sehingga tidak bisa melihat 5S itu? Itu kan termasuk hal-hal yang kemarin kami langsung sampaikan. Jadi setelah kami membagi siapa mengawasi apa gitu ya kan, sebelumnya mereka kan di briefing dulu, dikumpulin apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus dilakukan kalau ada hal-hal yang nggak pas. Jadi kami tuh tiap pagi ada satu yang kita berikan tanggung jawab mengumpulkan data dari semua yang mengamati CCTV ini, CCTV PN mana aja yang tidak menyala. Karena ada juga PN yang pagi nyala siang mati gitu ya. Ada juga yang hari ini nyala besok tidak. Nah ini nanti satu orang ini akan berkoordinasi dengan di Ditjen Badilum tuh dengan bagian umum yang menggawangi masalah CCTV, atau selain kita untuk melakukan pemeriksaan di internal Badilum sendiri, kami sampaikan itu di grup, kan kita punya grup ketua pengadilan, ada juga grup panitra. Kadang-kadang kalau ketua pengadilan sibuk, biasanya kita share-nya di grup panitra supaya lebih cepat. Nah sebenarnya ini kan kalau masalah-masalah yang tadi disampaikan di pelayanan itu ya memang sulit kan merubah mindset dari orang yang dilayani menjadi orang yang melayani. Itu nggak cukup waktu setahun 2 tahun loh. Bahkan sampai sekarang kita masih terus mengingatkan. Ya perlu kerendahan hati juga mungkin ya. Karena memang kita nih orang yang melayani, bukan yang dilayani gitu. Nah, itu kan cerminannya PTSP itu. Walaupun PTSP bukan segalanya, tapi itu wajah muka kita. Kalau di PTSP pelayanannya sudah tidak baik,
Misalnya kemarin sempat kita lihat lah, ada pengguna layanan duduk saya amatin gitu kan, kadang-kadang kalau saya keluar ruangan sambil saya lihat anak-anak yang lagi monitor, itu kok pengguna layanan perasaan udah bermenit-menit di situ, ada petugas PTSP 2 di depan, tidak ada yang menanyakan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dibantu. Mungkin memang dia misalnya katakanlah mau ke meja pidana, sementara petugas yang ada ini mungkin perdata dan hukum. Tapi kan alangkah baiknya jangan cuek gitu loh. Yang saya lihat itu kan yang satu sibuk main handphone gitu ya. Yang satu itu saya nggak tahu ngelihatnya tuh, tapi dia tidak ada lah yang berinisiatif gitu. Kan setidaknya bisa dong. Maaf Pak, Bapak keperluannya Pak. Oh ya sebentar, panggil lah temannya, jangan lama-lama di belakang. Misal seperti itu kan. Ngelihat gini aja kan kualitas layanan jengkelin gitu. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita ngurus KTP zaman dulu lah ya. Ketika kita datang terus kita nunggu lebih lama, kok nggak ada yang melayani, itu udah kekecewaan sendiri. Nah itu yang di awal itu. Maksudnya kita itu juga harus apa ya, perasaan melayani itu bisa membaca situasi. Nah ini mungkin yang tolong diingatkan Bapak Ibu Ketua Pengadilan ketika briefing, hal-hal yang dasar yang seperti ini nih perlu dikasih arahan gitu. Jangan juga mereka cuma diawasi tanpa arahan. Akhirnya beda-beda gitu kualitas layanan. Terkait dengan posisi CCTV yang nanti bisa mungkin sedikit. Sudah langsung dirubah kok. Nah, langsung ya. Berarti dengan media kan pemberitahuan langsung. Iya, akhir Maret ini kan kami melakukan itu. Gitu. Monitoring ya. Sehingga mungkin seperti mungkin di satker kami sendiri ya. Nah, bisa nanti kalau Bapak nggak ditelepon berarti aman. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, Bu Dirpapo. Ini di dalam SK itu kan disebutkan mengenai asesmen terjadwal. Ya, terjadwal sebagai sudah dijelaskan tadi juga persyaratan dan mekanismenya. Tim asesmen sertifikasi juga dapat melakukan asesmen kinerja yang tidak terjadwal atau disebut short notice. Nah ini apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Misal seperti PN-PN tadi ya, yang ternyata ada temuan sehingga tidak bisa dilakukan asesmen. Kan mereka harus ada upaya nyata dulu kan untuk melakukan perbaikan. Nanti tanpa dijadwal bisa tim PT atau kemarin itu sudah kita lakukan tim Badilum, turun langsung ke PN. Melihat langsung bagaimana proses perbaikan terhadap kondisi tersebut. Nah, yang lucu kan kadang ketika tim kita turun, bukannya ini berkurang, malah tambah lagi temuannya gitu. Tambah temuan? Iya, antara lain misalnya seperti itu. Atau kedua misalnya, bukan kita meragukan Bapak Ibu Asesor Hakim Tinggi ketika turun ya Pak. Tapi kalau misal, ketika rapat penentuan nilai, kalau dulu kita sebut rapat KK ya, terus dibacakan temuannya. Itu kan checklistnya sekarang untuk PN kelas 2, untuk PN semua 80 kalau nggak salah, kalau nggak ada kekhususan. Apa mungkin sih dari checklist 80, misal temuan cuma 2 atau 3 gitu. Itu kan tanda tanya kami sendiri gitu. Karena lembar asesmen atau checklist itu sudah dibikin detail sedemikian rupa, kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sampai dari 80 itu, 77 nilainya A semua. Karena itu sudah sangat detail. Bukan kita meragukan ini ya. Sebenarnya semua nilainya B pun itu sudah baik gitu. Tapi kami berharap baiknya itu benar-benar baik. Nah, kadang itu ya? Iya, kadang kala kita ada timbul pertanyaan. Oh, kalau gitu nanti suatu waktu dari hasil KK ini kami juga melakukan evaluasi gitu. Misalnya kami udah punya nama PN-PN-nya, misal biasanya yang tertinggi atau yang terendah, itu sewaktu tiba-tiba kami turun tanpa terjadwal, karena kita pengen tahu realnya seperti apa. Nih gambarannya aja deh, waktu akreditasi tahun berapa ya, 2-3 tahun atau 4 tahun lalu lah, ada salah satu PT menyampaikan di PN itu temuannya cuma 1, gitu kan. Wah, luar biasa sekali, kalau memang benar seperti itu ya alhamdulillah gitu kan. Tapi nanti izin, kami sampaikan ke PT izin, nanti kami akan datang juga melihat. Ternyata ketika tim asesor Badilum turun, itu nggak tim lengkap loh, cuma 2 orang gitu, hanya untuk uji petik. Setengah jam aja temuannya bisa 40 gitu kan. Nah jadi kita kan, ini benar-benar baik atau kulitnya saja baik? Yang benar-benar kita harapkan baik itu baik luar dalam lah. Itu yang tadi disebut pelaksanaan asesmen yang notice antara lain seperti itu ya. Itu kalau seperti itu tetap tadi saya mendengar memberitahukan dulu ke PT ya? Ya pada saat KK, tapi kan tidak tahu kapan kita turun gitu. Atau juga misal seperti kemarin ada pemberitaan mengenai pelayanan di
PN mana. Nah itu kami kirim tim, coba cek benar nggak gitu, assessment ulang, terus sampaikan apa saja yang belum terpenuhi atau mungkin ada hal-hal yang terlewat gitu dalam penerapan, terutama masalah informasi lah. Kalau pada saat tim asesmen kinerja turun ya, melakukan asesmen di Satker, ternyata ditemui ada temuan ketidaksesuaian. Dan temuan itu diakibatkan oleh pejabat yang saat temuan itu ditemukan, ternyata yang bersangkutan sudah mutasi, sudah pindah. Sedangkan dia yang harus bertanggung jawab seperti itu. Nah ini Satker ini untuk memenuhi, tentunya kan dalam LK-nya kan nanti ada. Nah, untuk memenuhi eviden terkait pejabat yang sudah pindah itu, yang maksudnya hasil ketidaksesuaiannya, evidennya itu mencarinya itu. Contohnya? Berkas yang hilang itu. Manmut yang bersangkutan yang tidak menindaklanjuti pada temuan itu sudah ada, tapi didiamkan saja, yang bersangkutan sudah pindah. Nah itu pada saat pejabat yang baru dilantik, misalnya seminggu sebelum asesor datang, temuan itu ada, padahal bukan tanggung jawabnya dia. Ada mungkin beberapa berkas yang dibawa bersangkutan juga dari Satker tersebut. Nah, ini solusinya seperti apa? Satu, ini kan masalahnya yang dinilai bukan orang, tapi sistem dan kinerja. Berarti mau siapapun pimpinannya, hal itu tetap akan kita jadikan temuan. Dan yang dilihat bagaimana pimpinan pengadilan ini tadi menindaklanjutinya secara optimal. Terus melakukan perubahan yang nyata. Misal, kayak tadi misal berkas hilang. Ya, saya nggak sebut PN-nya lah ya. Mungkin udah banyak teman-teman juga tahu. Berkas yang hilang itu lebih dari 100. Ya. Bukan salah pimpinan yang sekarang. Tapi kami menilai bagaimana upayanya ini supaya bisa meminimalisir hal-hal itu. Itu udah kejadian. Nah, gimana caranya menghidupkan? Kan waktu berkas hilang itu pertanyaan pertama, coba cek SIPP-nya. Karena sebenarnya kalau di SIPP-nya itu sudah ada, kan tinggal di print ulang. Ternyata SIPP-nya pun berantakan gitu. Wah, yang ini kosong gitu. Iya, jadi aduh, ya namanya sistem penilaian kita di awal akreditasi itu kan tidak ingin langsung terlalu detail. Kalau seperti itu rasanya berat untuk PN. Berubah itu kan sebenarnya seperti kayak, maaf, kita Muslim belajar sholat waktu kecil. Itu awalnya kan misalnya orang tua memberikan hadiah loh kalau kamu sholat. Ya, kalau tidak sholat nanti dihukum. Awalnya kan seperti itu, bimbingnya pelan-pelan. Ketika dewasa makanya jadi kebiasaan gitu kan. Nah, di Satker pun kami nggak mau tiba-tiba langsung panis gitu. Memberikan panis kalau sampai ada hal-hal yang seperti itu, punishment. Nah, awalnya pasti kita upaya apa Pak yang sudah dilakukan. Di situ kan kita bisa menilai nih, oh dia sudah melakukan perubahan di sini, mengoptimalkan hakim pengawas bidangnya, melakukan monitoring seperti sesuai ketentuan yang sudah dikeluarkan Badilum. Monitoring kan harus dilakukan tiap minggu, sekarang oleh Panmut. Selama ini kan, maaf ya, saya lihat Panmut itu kurang ada tanggung jawab untuk monitoring. Semuanya dibebankan panitera ketua pengadilan gitu. Alangkah beratnya nih tugas ketua dan panitera. Nah, kita berdayakan seluruh lini gitu. Kalau sudah dilihat memang udah mulai dilakukan dengan nyata. Nah, terhadap berkas-berkas yang hilang ini seperti apa? Kita lihat lagi, benar-benar nggak misalnya, udah nggak sampai cek ke PT, ada nggak berkas itu? Mungkin bisa dikopikan. Atau misalnya berkas itu sampai ke kasasi, bisa nggak dimintakan untuk dikopi. Dan ternyata semua itu proses sudah dilakukan. Berarti kan udah optimal sekali nih. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu, akhirnya kita juga berkoordinasi sama Bawas. Nah, bagaimana ini? Ini kan ketua pengadilan yang baru juga pusing nih. Solusinya seperti apa? Apalagi kalau nanti di belakang hari udah mulai muncul masalah yang kemarin kami sempat dengar itu ya masalah permohonan eksekusi terhadap perkara-perkara yang sudah lama gitu kan, itu cukup pusing kepala juga untuk ketua pengadilan. Nah, jadi lagi-lagi kalau tidak kita ketatkan hal yang demikian, kita anggap ya sudah dosa lalu, dibiarkan saja, kita lihat dari sekarang ke depan. Oke, secara kinerja itu yang kita lihat, tapi dampaknya tetap kita jadi pertimbangkan itu.
dan upaya optimal dari pimpinan. Di Satker itu berarti ada hal yang salah sehingga sistem tidak berjalan. Ya. Kok bisa seperti itu terjadi? Dan dinilai nanti untuk yang saat ini bagaimana usahanya untuk supaya sistem itu kembali berjalan sesuai on the track lagi. Baik, kalau gitu. Nah, terkait dengan hal itu, di dalam AMPU ini juga kan selain pembelian predikat ya dan sertifikasi tentunya dengan poin-poinnya yang ujungnya nanti semua Satker berharap mendapat paripurna itu. Ya. Ada juga penilaian dari tim Badilum atau asesor untuk penilaian pembekuan atau pencabutan. Nah, kalau hal itu terjadi itu kenapa bisa ada pencabutan dan pembekuan? Kalau ada OTT. OTT. Atau seperti yang tadi saya sampaikan, berkas hilang itu yang di luar nalar kita lah, ya kan? Masuk nalar nggak kalau di satu Satker berkas hilang di atas 500? Apa ia masih layak itu dapat predikat A misal? Nah, itu kan berarti sementara dibekukan. Dibekukan lalu kita lakukan asesmen ulang setelah PN-nya sendiri sudah bisa mempertanggungjawabkan ini yang sudah saya lakukan secara optimal lalu direkomendasikan oleh PT. Nanti baru kita bisa asesmen ulang, nanti berdasarkan penilaian dari tim yang turun, oh ini sudah upayanya optimal. Nah, tidak lagi terus malah muncul temuan-temuan baru, nah itu baru bisa dicabut pembekuannya, diberikan predikat kembali. Tapi tidak langsung balik, misalnya tadinya predikatnya tertinggi lah ya, terus begitu dicabut kembali ke tertinggi, oh tidak. Pasti penilaiannya melihat dengan kondisi yang terakhirnya kita lihat. Baik, berarti implikasinya terhadap Satker juga dia harus seperti tadi dibilang mulai dari nol lagi. Kalau semua kan kalau mulai dari nol nggak cuma terhadap yang ada masalah, semua penilaiannya kita nol kan. Waktunya sendiri, jangka waktunya sama juga ya? Maksudnya? Yang penting perbaikannya. Kalau sesuai pedoman itu 3-6 bulan. Jadi nggak usah nunggu tahun depan. Kalau benar-benar sudah diupayakan 3-6 bulan kita sudah bisa nilai, kami sudah melakukan asesmen, sudah bisa langsung. 3-6 bulan. Ya. Terkait dengan OTT ya. Berarti biasanya ada kaitan dengan pungli juga dan sebagainya. Dan ini ada ranah lain biasanya ya mempunyai kompetensi Bawas dalam hal ini. Nah, ini ada koordinasi nggak terkait dengan penilaian ini? Maksudnya begini, kalau Bawas sudah memeriksa terhadap OTT tersebut dan sudah ada hasil atau apa, nanti baru mungkin jangka waktu misalnya lama nggak 3-6 bulan, padahal tadi ada jangka waktu 3-6 bulan itu bisa memenuhi syarat untuk penilaian ulang kembali. Nah, itu ada kalau tidak bisa disebutkan koordinasi, mungkin saling melihat gitu ya, gimana berkoordinasi ya, betul ya, berkoordinasi lah, gitu. Memperhatikan lah hasil dari Bawas juga. Kalau koordinasi seharusnya kan memang dilakukan. Kita selama ini nih mudah sekali mengucapkan koordinasi, tapi melakukannya yang sulit ya. Itu kenapa makanya ada beda-beda penilaian. Nah, harapan kami itu apa yang dinilai Bawas dan apa yang dinilai Badilum itu memang sejalan. Jadi tidak lagi nanti akan jadi bahan perdebatan untuk yang ke depan. Nah, koordinasi pasti ada. Setidaknya gini, bukan juga dengan meminta pertimbangan, tapi kami menyampaikan upaya ini yang sudah dilakukan. Untuk itu kami akan memberikan penilaian asesmen terkait dengan A, B, C, D, E-nya. Jadi Bawasnya juga terinformasikan. Harapan kami itu tidak sampai lagi muncul komentar-komentar seperti misalnya dulu di awal-awal kita akreditasi itu kadangkala sampai ke kami juga, akreditasinya aku kayak begini gitu. Itu kan kayaknya agak menyayat gitu ya. Kita kan turun melakukan asesmen juga nggak main-main gitu. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kalau harapan di luar sana, itu memang benar-benar A. Sedangkan kita dalam kaitannya sebagai pembina ingin membangkitkan semangat dulu nih. Jadi pertama tidak sedetil A pada saat akhir-akhir kemarin akreditasi. Nah, sekarang karena kita bukan bermodal dari sama sekali belum ada perubahan, pembinaan, pelaksanaan asesmen atau evaluasi, kan ini kelanjutan dari akreditasi.
Jadi kami berpandangan bahwa satker kita semua setara, sudah mendapatkan informasi yang sama, pembinaan yang sama, gitu. Jadi memang penilaiannya akan jadi jauh lebih ketat. Kalau menurut Bu Dirpapu, ini merupakan peningkatan dari APM ya. Kalau bisa dikatakan bukan lebih sulit ya. Kalau peningkatan sih mungkin lebih menyeluruh. Lumayan loh, Bu Dir. Listnya itu saya lihat lumayan loh, banyak ini. Mungkin ada gabungan juga dengan apa yang diperiksa di dalam biasa kita di dalam ZI dan RB juga ya, sehingga menjadi lebih komprehensif. Kalau kita lihat checklist akreditasi yang lampau, semua area yang akan dinilai di ZI, area 1 sampai 6 ada. Tapi justru di ampuh ini sudah kita keluarkan. Supaya nggak bias juga. Tapi intinya kalau kita melakukan ampuh ini, maka akan sangat mudah membangun ZI. Karena dasar-dasarnya benar-benar kita bangun. Kami tuh dengan sistem ini, yang kami harapkan kita tidak hanya sekedar ada dokumen terus dinilai, tapi memang itu kinerja gitu. Yang keluarannya di dokumen, maksudnya tergambarkan di dokumen. Jadi nanti ketika ZI melakukan penilaian, Bapak Ibu tuh tidak perlu lagi susah-susah, ini evidennya apa ya, apa yang harus kita lakukan nggak? Karena kalau udah ampuh ini berjalan, otomatis insya Allah ZI-nya tuh mudah kok. Apa eviden yang ada di ampuh bisa langsung ditransfer ke sana. Amati termodifikasi atau di copy langsung ke ZI. Ini sama halnya juga ketika Bapak Ibu Hakim Tinggi Asesor tadi di BIMTEK beberapa kali mempertanyakan, berarti kami tetap harus melakukan pengawasan daerah gitu. Nah, ini kan harapannya sekali turun, temuannya itu kan bisa. Cuma bedanya kalau kita di ampuh ini kan pembinaan, jadi bisa langsung dikasih masukan, dilakukan perbaikan gitu ya. Apa yang Bapak Ibu asesor lakukan evaluasi, temuannya apa aja itu kan juga bisa dituangkan dalam bentuk LHP pengawasan tadi Hakim Tinggi Daerah. Cuma formatnya aja yang berbeda. Ya, lebih praktis sebenarnya ya. Memudahkan sebenarnya. Ini kalau tadi pemenuhan ya persyaratan awal normatif. Terus kalau terkait dengan yang pembekuan maupun pencabutan waktu 3-6 bulan bisa dilakukan dengan syarat tadi sudah dipenuhi ya. Itu atas inisiatif penilaian dari tim Ditjen Badilum atau usulan Satker yang sudah melakukan hal-hal tersebut? Usulan Satker melalui PT. Makanya tadi saya bilang harus ada rekomendasi dari PT-nya dulu. Rekomendasi PT menjadi hal yang penting berarti. Karena PT juga harus turun dong, kan tanggung jawab di Satkernya. Misal tanpa bermaksud mengecilkan, kok bisa sampai berkas hilang sekian ratus PT tidak tahu gitu. Misalkan itu agak unik tuh gitu. Nah, berarti mau tidak mau kan Hakim Tinggi Pengawasnya ini dapat bukan beban lah ya dapat tanggung jawab untuk membantu supaya ini bisa teratasi. Logis ya, kayak gitu sebenarnya ya. Baik, ini terkait dengan tanggung jawab. Dalam pengelolaan dokumen ampuh kan ada tugas untuk penyimpanan dokumen. Dulu ada dokumen kontrol ya? Ya, DC. DC ada koordinator teknik, operasional, terus ada DC. Nah, sebelum saya langsung... Sekarang udah nggak ada tuh. Itu yang mau saya tanyakan sebetulnya. Berarti di ampuh ini penyebutan koordinator teknik, operasional, maupun DC itu diganti apa? Jadi dulu akreditasi itu kan menyerap utuh ISO. Ya. Nah, akhirnya, ya sebenarnya secara struktur bagus sih. Tapi saya lihat jadinya seolah-olah dalam satu organisasi ini ada dua struktur gitu kan. Kadang-kadang agak membingungkan. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut apa yang dilakukan oleh MR, oleh technical, oleh operation, ya itu sebenarnya bagian tugasnya masing-masing yang udah ada di struktur pengadilan. Nah, kemarin itu atas diskusi di Badilum dan arahan dari Pak Dirjen, supaya tidak membuat bias di pengadilannya, struktur itu hanya struktur pengadilan saja, dengan mengoptimalkan tugas fungsinya masing-masing. Nah, terkait dengan pengelolaan dokumen, ini sebenarnya hanya untuk ada penanggung jawab, gitu ya. Yang dulu dikenal dengan dokumen kontrol, sekarang ada pengendali dokumen, itu dikoordinasi oleh atau koordinatornya itu adalah sekretaris pengadilan masing-masing. Tapi tim bentuknya. Nah, tim ini di bawah strukturnya, di bawah koordinatornya sekretaris adalah penanggung jawab di masing-masing unitnya. Misalnya
Di bagian kepegawaian ada penanggung jawabnya. Ya silakan nanti ketua pengadilan yang menentukan. Kalau dokumen itu terkait dengan kepanitraan, bagaimana? Kecuali berkas perkara. Panitera ya panitera. Kalau berkas perkara tanggung jawabnya panitera. Makanya kan strukturnya itu koordinator. Koordinator itu kan hanya memastikan, mengingatkan gitu, Pak. Koordinatornya sekretaris dengan timnya. Kalau terkait dengan kepanitraan berarti panitera. Toh berkas perkara kan tidak dikelola di dalam ruangan dokumen kontrol kan. Berkas perkara kan sudah ada penanggung jawabnya sendiri di depan hukum. Iya. Baik. Berarti pertanggungjawabannya ke masing-masing sesuai dengan topoksinya. Ya. Maksudnya begini, untuk pemenuhan dokumen terkait dengan ampuh ya, saya nggak bicara mengenai dokumen sekretariatan, dokumen kepanitraan, tapi terkait dengan eviden ampuh ya tentunya memang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang ada di kepanitraan maupun sekretariatan. Termasuk ZI. Nah, pemenuhannya itu, keutuhannya, ketersediaannya, itu siapa yang bertanggung jawab? Satu yang punya TUSI. Terus kalau terkait dengan ZI, tentunya masing-masing sekretaris area. Nah, itu makanya masuk di dalam tim. Koordinator ini tugasnya Bapak Ibu Sekretaris mengingatkan dan mengelola. Paling tidak ada evaluasi lah tiap bulan. Gitu kan. Selama ini kalau misalnya berkas yang udah kadaluarsa, misalnya yang ada di dokumen kontrol, sementara yang paling baru masih di pembuat. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kami ingin lebih tertibkan. Jadi justru sebenarnya untuk memudahkan pimpinan ketika ingin membuat kebijakan, kan lebih gampang kalau sudah terkoordinir di satu lokal. Tadi menarik mengenai kadaluarsa berkas. Daluarsa? Ya, daluarsa berkas ya. Berarti di dalam ampuh ini jangka waktu untuk penyimpanan berkas itu apakah sama mungkin dengan APM sebelumnya tiap tahun, 1 tahun periode ditaruh atau bagaimana? Di ampuh sebenarnya kita lebih lihat ke undang-undang atau pengaturan tentang kearsipan ya. Berapa tahunnya kan di situ sudah jelas ya. 3 tahun sudah mulai bisa bukan langsung dihancurkan, tapi sudah mulai dipisahkan. Mana yang daluarsa, mana yang tidak. Nanti setelah 5 tahun bisa dimusnahkan. Kecuali berkas perkara. Karena kalau di Undang-Undang Masalah Arsip itu, berkas perkara itu termasuk berkas yang tidak bisa dihancurkan. Baik. Ini bincang-bincang kali ini bersama Bu Dirpapu sangat mencerahkan buat kita. Semoga dengan... Jangan malah tambah bingung ya. Nah, yang kita harapkan tidak. Semoga dengan yang tadi sudah disampaikan tadi oleh Bu Dirpapu membuat kita di Satker bisa siap untuk mensukseskan program ampuh ini dan siap menerapkannya. Ya, mungkin ada quote atau closing statement dari Bu Dirpapu terkait dengan ampuh ini. Jangan pernah patah semangat untuk membangun suatu sistem yang baik, dan juga jangan pernah menghitung apa yang sudah kita lakukan. Ya, kita tulus ikhlas saja lah melaksanakan pekerjaan kita gitu. Karena dampaknya itu nggak cuma buat kita, tapi juga buat lembaga dan buat akhirnya ya penerus kita nanti ke depan. Terima kasih Ibu Dirpapu. Sebelum kita tutup, berkenan ya dengan pantun ya. Pantun? Boleh saya. Banyak jalan yang harus ditempuh. Tukang panggul panas berteduh. Mari kita sukseskan program ampuh menuju peradilan unggul dan tangguh. Cukup sekian bincang-bincang kita kali ini bersama Ibu Dirpapu. Sampai bertemu kembali dengan bincang-bincang dalam tema atau topik yang lainnya terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung. Salam integritas.